Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya. Pada bagian yang lalu, kita telah membahas apa itu IT 2020 yang telah didengung-dengungkan sejak 2016 yang lalu dan menjadi proyek berkelanjutan PBB yang akan diimplementasikan mungkin dalam waktu yang dekat ini kepada seluruh penduduk dunia. Sudah siapkah Anda? Belum selesai rasa penasaran kita dari pertanyaan kenapa PBB dan perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya menggunakan karya orang yang tidak dikenal untuk kepentingan umat manusia? Muncul lagi rasa penasaran, memangnya siapa saja perusahaan-perusahaan besar di bidang teknologi itu yang mau mendukung dan membiayai proyek IT 2020 tersebut? Mari kita cari tahu siapa saja mereka. Secara struktural, aliansi yang tergabung dalam pengelolaan proyek tersebut terbagi menjadi dua, yaitu mitra pendana dan mitra umum. Mitra pendana yaitu perusahaan-perusahaan swasta yang bersedia membiayai terlaksananya proyek tersebut, antara lain Accenture, KV, The Rockefeller Foundation, Microsoft, ATO.org. Inilah 5 perusahaan swasta besar yang bersedia menjadi donatur terlaksananya proyek IT 2020. Mungkin sebagian dari kita merasa aneh dengan materi ini. Memangnya kenapa kalau mereka yang menjadi pendana? Bukankah itu bagus kalau melihat tujuan-tujuan yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut? Saya tidak mengatakan lebih baik bukan mereka yang menjadi donatur, atau saya tidak mengatakan agenda IT 2020 itu memiliki dasar tujuan yang merugikan umat manusia. Di mana-mana, seorang penipu itu tidak akan berterus terang jika tujuannya adalah untuk menipu. Dan seseorang yang tertipu secara psikologis, dia telah terpedaya dengan cara si penipu, sehingga dia bisa menjadi korban penipuan. Kecuali orang-orang yang mau mikir dan sadar. Kuncinya ada di satu pertanyaan ini. Siapa Satoshi Nakamoto? Kita tinggalkan sejenak nama itu, kita kembali ke struktur aliansi yang terbentuk dalam pelaksanaan proyek IT 2020. Ayo konyol, Peter maju terus. Ada 5 perusahaan besar yang membackup pendanaan. Akan tetapi, kita tidak akan membahas satu persatu biografi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ada yang sangat menarik ketika kita menemui The Rockefeller Foundation yang juga berperan sebagai donatur. Perusahaan itu memiliki sejarah yang cukup panjang dibanding perusahaan-perusahaan lainnya yang ikut serta dalam mitra pendanaan. Jika Anda cari di Wikipedia, Rockefeller Foundation adalah organisasi atau perusahaan yang masuk dalam pengecualian wajib pajak. Pada episode 19A, kita sudah bahas dokumen yang dibuat oleh Rockefeller Foundation tahun 2010 tentang skenario epidemik dan lockdown. Bagi pemirsa baru yang belum mengikuti episode-episode sebelumnya, Rockefeller adalah salah satu pentolan elit global. Secara dinasti, bisa dikatakan ada 2 dinasti pimpinan elit global, dinasti Rothschild dan dinasti Rockefeller. Rothschild lebih dulu ada, menguasai pemerintahan dan bank-bank sentral di Eropa. Rockefeller berkiprah 100 tahun setelah Rothschild, menguasai pemerintahan dan bank sentral Amerika. Rockefeller lebih kaya dari semua pemerintah di dunia, termasuk Amerika. Dia menggunakan metode infiltrasi dalam membentuk struktur organisasi yang berkedok yayasan.
Jika Anda cari data di Wikipedia, maka Anda akan menemukan bahwa The Rockefeller Foundation adalah tipe yayasan swasta yang tidak beroperasi. Visi dan misi mereka adalah untuk kepentingan umat manusia. Akan tetapi, banyak sekali statement yang muncul dari karya-karya mereka yang seolah-olah bertolak belakang 180 derajat. Okay, here's a retirement present. He's walking. I'm going in. Roger that. I'm on my way. I'm going safe. Oppenheimer. Salah satunya adalah Memoirs halaman 405 yang sudah terkenal kontroversial. Dia menyangkal segala tuduhan, akan tetapi pada akhirnya mengakui juga. Dan yang kedua adalah dokumen yang berkedok kajian akademis yang menggambarkan skenario lockdown hasil karya Rockefeller Foundation 10 tahun yang lalu. The method they would use to gain complete prison-like control of the entire population. Dalam skenario yang dirancang 10 tahun lalu, dengan alasan keamanan dan kesehatan, penduduk dunia akhirnya akan sukarela menggunakan biometric ID. Itulah chip yang ditanamkan di tubuh Anda yang dibahas pada episode lalu. Dalam skenario mereka, Anda akan minta ditanam chip secara sukarela karena takut masalah keamanan, takut masalah kesehatan, dan sekaligus nantinya sebagai alat pembayaran satu-satunya pengganti uang, mata uang tunggal dunia di bawah New World Order. My claims here. Here's a document from the Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation right there. You can zoom in on that where my finger is. It's called Scenarios for the Future International Development, the Rockefeller Foundation. All right. Okay, let's take a look at what they're saying here. This is something like a 50-60 page document. I'd like you to go to page 18 if you can look at this up on the internet, but I'll read it off to you. It's called Lockstep. Lockstep. And this is Kita memang tidak bisa merubah dunia, akan tetapi kita bisa merubah nasib diri kita sendiri dan orang-orang tercinta yang ada di sekeliling kita. Pada bagian kedua ini, kita telah mendapatkan satu poin kejanggalan lagi, yaitu salah satu dari donaturnya adalah bagian dari pentolan elit global yang memiliki skenario konspirasi terpanjang sepanjang sejarah. Anda masih yakin program ID 2020 itu untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia? Kemaslahatan seluruh umat manusia atau kemaslahatan segelintir umat manusia?